Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sinta Meljatia selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perkenalkan, nama saya Atia dari Universitas Mercu Buana. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Tentu saja penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tahun lalu, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan menyentuh angka 84%. Data milik Direktorat Jenderal Pajak mengatakan per 31 Desember 2021, SPT tahunan 2020 tercatat mencapai 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak yang melaporkan SPT. Pemerintah berharap kepatuhan wajib pajak dapat meningkat seiring dengan adanya program pengungkapan sukarela atau PPS. Analisis kebijakan alih media Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Bapak Joni Kiswanto mengatakan pengampunan pajak terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang sebelumnya telah terrealisasi lewat teks amnesti. Beberapa tahun lalu, berdasarkan kajian IMF, kepatuhan melalui pengungkapan sukarela merupakan sesuatu yang urgent ketimbang mengejar melalui pemeriksaan yang buktinya tidak terlalu signifikan. Dalam hal ini, banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi. Salah satu hal yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran yang timbul dari wajib pajak itu sendiri. Menurut Rahayu, kesadaran wajib pajak adalah kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak yang timbul di mana wajib pajak memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Untuk mendorong peningkatan kepatuhan pajak, selain dengan iklan, akan lebih baik menggunakan akademisi dalam proses sosialisasinya. Program Tech Goes to Campus, pajak bertutur dan relawan pajak harus terus dijalankan tiap tahunnya. Selain memperluas pengetahuan pajak sejak dini, program ini juga dapat menjadi sarana sosialisasi bagi para wajib pajak, di mana nantinya secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan kemampuan Samsat dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhan wajib pajak secara transparan dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan menjadi penarik bagi wajib pajak yang mau melaksanakan perpajakannya dan petugas yang memiliki kemampuan dalam hal perpajakan. Mengenai latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, studi kasus di KPP Pratama Duri Kosambi tahun 2002. Untuk rumusan masalah ini, saya mengambil apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan yang ketiga, apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kita lanjut ke bab 2.
Di kajian pustaka ini saya menggunakan 3 teori. Yang pertama, teori TAM, teori acceptance model. Yang kedua ada teori TPB, theory of planet behavior. Dan yang ketiga ada teori kepatuhan atau compliance theory. Teori TAM merupakan salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Sedangkan teori TPB yang dikemukakan oleh Azen tahun 2005 menyatakan bahwa individu berperilaku secara sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia, sehingga niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku sangat ditentukan. Kemudian, untuk teori kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan patuh merupakan suka dan taat terhadap aturan dan perintah, serta berdisiplin. Kepatuhannya artinya sifat tunduk, patuh dan taat pada peraturan dan ajaran. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan normal-normal internal mereka. Kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan hukum pajak yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menjunjung pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Yang kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terlambatnya pembangunan negara. Yang ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dipaksakan. Pengetahuan pajak adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Menurut Manik Asri, yang dapat mengukur pengetahuan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai berikut. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan, pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi. Lanjut, akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia layanan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Rangka pemikiran. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bab 3, Desain dan Metodologi Penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan di bulan Mei 2002. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama, Jakarta Duri Kosambi yang beralamat di Jalan Duri Kosambi nomor 36-37. Desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kasual. Penelitian kasual bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.
Definisi operasionalisasi variabel dan pengukuran variabel. Dalam rangka menguji hipotesis yang telah diajukan, variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat atau dependen. Variabel independen dinyatakan dengan simbol X dan variabel dependen dinyatakan dengan simbol Y. Variabel dependen penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak, dilambangkan dengan Y. Sedangkan untuk variabel independen, X1-nya kesadaran wajib pajak. Untuk X2-nya pengetahuan pajak, dan untuk X3-nya akuntabilitas pelayanan publik. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Duri Kosambi. Untuk sampel dalam penelitian ini adalah beberapa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Jakarta Kembangan. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui angket kuesioner guna mendapatkan data primer. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.